Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Beri kami pengertian, sehingga kami mampu menerima firman-Mu, menerapkannya di sepanjang hidup kami. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus menolong kami ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan kuasa-Mu ya Allah, menolong, menguatkan, memampukan kami, sehingga kami sanggup untuk melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Perikop dari pembacaan kita, cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini, maka tema kita saat ini, perang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas dalam tulisannya menyampaikan bagaimana peran Roh Kudus dalam bekerja untuk pertumbuhan gereja. Melalui khotbah Petrus pada saat peristiwa Pentakosta di Yerusalem, membuat banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka dituntun menjadi orang yang selalu bertekun dalam pengajaran. Para rasul serta mereka selalu berkumpul bersama untuk memecah-mecahkan roti, dan para rasul sendiri mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tercatat semakin bertambah banyak orang yang percaya dan yang diselamatkan karena peran dan kuasa Roh Kudus. Maka orang yang telah mendengarkan firman Tuhan saat itu memberi diri, dan mereka dibaptiskan karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan jemaat yang pertama memperlihatkan kepada kita saat ini bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, mereka diajarkan bagaimana seharusnya mereka hidup tidak untuk diri mereka sendiri,
melainkan hidup untuk memperhatikan orang lain juga. Seperti yang dikatakan, segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Artinya bahwa orang yang berkelebihan, mereka dapat menjual hartanya lalu menolong orang-orang yang berkekurangan, sehingga mereka berkecukupan. Kita juga belajar ketika kita diberkati oleh Tuhan melalui kelimpahan dalam kehidupan, rumah tangga, dan juga pekerjaan. Jangan kita menahan berkat untuk diri kita sendiri, tetapi dari berkat itu juga kita dapat menolong orang lain yang sedang dan membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita meragukan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus bekerja, berkarya untuk mengubah dan menyelamatkan orang-orang percaya. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka yang mau bekerja dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus mengajarkan dan mendidik orang percaya agar hidup tidak untuk diri sendiri, melainkan harus berbagi kepada yang lain. Seperti yang tadi dapat saya katakan, ketika kita diberkati Tuhan melalui hidup pekerjaan keluarga, berkat Tuhan tidak kita nikmati sendiri, tetapi berkat Tuhan kita bagikan kepada orang yang saat dan juga sedang membutuhkan. Percaya Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Roh Kudus senantiasa menolong kita. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita untuk kita mampu melakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami juga mau belajar, percaya kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, memampukan kami, sehingga kami juga mampu melakukan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia melalui hidup kerja dan pelayanan. Ketika kami diberkati Tuhan melalui hidup kerja, kami tidak gunakan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi dari berkat Tuhan, kami juga bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan saat ini. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami terus diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.